Hari ini aku pengen share pengalaman aku pertama kali ke psikiater di India. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu kalau aku this is for the first time for me to speak up like this. I'm diagnosed punya depresi mayor dan BPD. Oke. Terus aku continuously berobat di Rumah Sakit Siloam yang ada di Indonesia. Nah, ketika aku berada di India, aku juga melakukan konsultasi online dan kemudian obatnya di just tip dari Indonesia ke India. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang punya penyakit yang serupa seperti aku, mungkin bisa di skip dulu jika hal ini mungkin menjadi trigger episode yang seperti itu bakal menjadi trigger kekambuhan dari kalian gitu. Nah, karena di kampus aku memprovide tentang kesehatan, jadi aku pertama kali itu karena ada masalah yang cukup serius begitu ya, yang menjadi membuat trigger buat aku pribadi, kejadiannya di malam hari. Kemudian I know that something happened to me, is wrong. Kemudian aku memberanikan diri, pertama kali sekali aku memberanikan diri untuk meminta pertolongan kepada orang-orang sekitar, yaitu teman-teman Indonesia yang ada di sini. Aku terima kasih banget sama teman-teman yang ada di Indonesia ini, yang mereka caring banget sama aku gitu. Terus I cannot handle this, okay, I cannot facing this. Dan aku akhirnya malam itu dilarikan ke rumah sakit, di klinik maksudku ya, klinik setempat di area kampus, dan malamnya dicek what happened, bla 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 bla. Terus aku jelasin aku begini, dan itu kondisinya aku benar-benar sedang out of control, aku sedang tidak stabil banget, dan aku dirawat 1 malam di situ, dan dikasih obat. Aku nggak ngerti sih itu obat tidur atau obat penenang gitu ya. Nah kemudian di hari berikutnya, karena di klinik kampus ini sarana dan prasarana itu terbatas, termasuk dokternya, jadi aku dirujuk untuk ke rumah sakit yang lebih besar yang terletak di Patna, yaitu aku dirujuk ke psikiater. Nah ini pertama kali aku ke psikiater yang ada di India gitu. Sebelumnya aku lebih nyaman sama psikiater yang ada di Indonesia karena keterbatasan bahasa seperti itu ya. Karena kalau di Indonesia kan ngomongnya lebih gampang begini. Kalau di India kan yang aku nggak tahu gimana, yang jelas keterbatasan bahasa itu menjadi kendala bagi aku. Ya aku dirujuk ke rumah sakit di Patna, rumah sakit Ruban Hospital. Nah di sana ketika aku konsultasi, ketika giliran aku dipanggil ke dalam ruangan, aku cukup kecewa sih. Aku kecewa banget sama pelayanan yang ada di rumah sakit itu gitu. Belum orangnya yang banyak banget, dan itu aku pikir itu seperti bukan rumah sakit seperti itu ya. Itu kayak kantor capil gitu. Kayak kantor capil, orang-orang pada mau bikin KTP, riuh rame dan bla 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 bla. Dan kemudian ketika giliran aku dipanggil, aku ditanya, aku berdua sama temanku, ditemani sama 1 orang staf rumah sakit dari Nalanda University. Aku ditanya, gimana kondisi kamu? Kemudian aku ditanya lagi tentang apa yang kamu rasain sekarang. Dan aku punya suicidal tendency gitu ya. Dan kenapa kamu lakuin itu? Dia bilang, emang itu menyelesaikan masalah kamu? Dokternya bilang begitu, dan aku what? Dan temanku yang di sebelah ditanya, dia pernah marah-marah enggak? Dia pernah hilang kendali enggak? Ya temanku so far tidak begitu mengetahui, yang sakit itu aku, bukan temanku. Why he asked to my friend? Kenapa enggak aku yang ditanya loh, aku di situ gitu. Kenapa temanku yang ditanya gitu? Hanya itu sama aku, dan itu hanya berlangsung sekitar ya at least 7 minutes only. Dan kemudian sampai dia sebelum resepin obat, dan aku kelihatan banget tuh dokter tuh kayak lack of interest to that patient, dan kayak nyepelein tentang yang aku rasakan gitu. Terus aku dikasih obat banget yang sekitar 5 jenis obat, 5 atau 6, dan obat itu tidak boleh aku pegang sendiri. Jadi obat itu diserahkan kepada suster di klinik sini, dan setiap hari pagi dan malam dia datang ke kamar aku untuk kasih obat. Ini obat kamu, dia tinggal begini doang. Yes, here is my medicine, dan aku minum baru susternya pergi. Belum nggak akan pergi sebelum dia lihat aku minum obat itu. Dan I didn't know that what kind of medicine is that. Aku nggak tahu
itu jenis obat apa, itu obat namanya apa, aku juga nggak tahu, aku nggak dikasih tahu dan nggak boleh mengetahui lebih lanjut tentang obat itu. Oke. Yang jelas yang pertama aku kecewa sama dokternya kurang interest gitu, kayak kurang pelayanan, kayak kurang empathy terhadap pasien gitu ya. Is mental illness is something serious, okay? Then it will be impact to daily activity and ya, dan kondisi tubuh yang lainnya seperti itu. Dan yang kedua, aku nggak boleh pegang obat, dan otomatis itu mengganggu privasi aku banget gitu. Yang sehari 2 kali kamarku digedor buat si suster ngasihin aku obat begini, dan kemudian itu mengganggu banget sih. Efek samping dari obatnya itu luar biasa buat aku. 30 menit setelah aku minum obat di malam hari, aku langsung KO. Teler gitu. Teler, dan udah bukan tidur ya, ketiduran aku ketiduran di mana saja gitu. Hanya 30 menit setelah aku konsumsi obat itu di malam hari, dan bangun dan tidurnya sleep deep gitu, nyenyak banget. Dan aku jadi timbul jerawat di efek sampingnya, jerawat banyak banget jerawat tuh, dan badanku gatal-gatal gitu seperti ini, merah-merah gitu. Dan aku pikir this medicine is keras banget gitu ya, kayak jenis obat keras banget kayaknya di India ini. Dan kemudian aku disarankan untuk konsultasi lebih lanjut kepada dokter yang ada di Indonesia, tapi aku nggak ngelakuin itu setelah aku dari psikiater di Patna ini, karena kan konsultasi itu kan butuh biaya ya, konsultasi dokter, kemudian kirim obatnya, kemudian jasa titipnya dari Indo ke India gitu. Dan iya kayak gitu, dan aku konsumsi obat yang dari Patna ini sebulan, dan mereka nggak memberikan jawaban lebih lanjut what will be happen next. I didn't know that, but for sure aku harus minum obat itu setiap hari selama sebulan dan menghabiskan obat itu seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berkuliah di India mungkin harus lebih strong gitu ya, karena memang mental seseorang itu butuh butuh konsep yang lebih serius. Apalagi di sini kan statusnya itu belajar gitu ya, belajar menuntut ilmu, dan aku juga dalam tahap penyelesaian disertasiku, dan it's really so much pressure for me. Dan ditambah lagi dengan kondisi mentalku yang seperti ini, jadi pikirkan lagi kalau ingin berkuliah di India, karena this is something so serious. Dan ya, orang-orang sekitar kita hanya bisa menolong dengan sebisa mereka, apalagi teman-teman India, kemudian teman-teman internasional, dan para staff yang lain, they only can help you sebatas kemampuan mereka. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu hanyalah diri kita sendiri gitu loh. Dan ya, kayaknya itu aja sih pengalaman yang pengen aku share sama teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.